Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Isyuratul Hasanah di Monolog Bisnis. Sebelumnya, selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Pada hari ini aku akan bahas tentang konsep tabaru pada asuransi syariah. Sebagaimana dalam fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai syariah yang dimaksud yaitu tidak mengandung gharar, tidak mengandung perjudian, tidak mengandung riba, penganiayaan, riswah, barang haram, dan maksiat. Pada umumnya, akad asuransi dilakukan menggunakan dua akad, yaitu akad tijarah dan tabaruk. Pada kesempatan ini, aku akan bahas tentang akad tabaruk pada asuransi syariah. Sebagaimana dalam fatwa DSN MUI nomor 53 tahun 2006, akad tabaruk adalah akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Akad tabaruk pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Asuransi syariah yang dimaksud pada poin 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Beberapa ulama juga berpendapat, yang pertama itu Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa sejumlah dana premi yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabaruk dari peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, dan perusahaan memberikannya kepada peserta sebagai tabaruk atau hibah murni tanpa imbalan. Ahmad Salim Milhim juga berpendapat bahwa hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad takmin jama'i, yaitu asuransi kolektif, adalah akad tabaruk. Setiap peserta adalah pemberi dana tabaruk kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi atau bantuan yang menjadi haknya, dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabaruk ketika terkena musibah. Ketentuan akad pada akad tabaruk asuransi syariah yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Kemudian dalam akad tabaruk harus disebutkan sekurang-kurangnya. Yang pertama ada hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. Yang kedua, hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabaruk selaku peserta dalam arti badan atau kelompok. Yang ketiga, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. Yang terakhir yaitu syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Untuk kedudukan para pihak dalam akad tabaruk, yang pertama itu dalam akad tabaruk, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Kemudian peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabaruk, dan perusahaan asuransi yang bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad wakalah dari para peserta lain pengelola investasi. Untuk pengelolaan dana asuransi, pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Kemudian pembukuan dana tabaruk harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dari dana tabaruk menjadi hak kolektif peserta yang dibukukan dalam akun tabaruk.
Yang terakhir yaitu dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan akad mudharabah musyarakah atau memperoleh ujroh berdasarkan akad wakalah bil ujroh. Mungkin itu tentang konsep tabaru pada asuransi syariah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.